Assalamualaikum, Bu Raran. Waalaikumsalam Pak Roni. Gimana hari ini kabarnya? Sehat-sehat selalu kah? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Pak Alhamdulillah. Roni bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat selalu, Bu. Cuman kemarin saya sedikit tidak enak badan ini, Bu. Karena Oh saya iya kurang Pak. fit, jadi karena banyak kegiatan. Tapi tetap untuk hari ini saya tetap harus fokus semangat, Ibu. Iya iya Pak ya. Ya, Ya alhamdulillah betul. kalau hari ini kita sama-sama sehat ya, Bu Raran. Iya Pak. Tapi saya amati untuk hari ini sepertinya kelihatannya kurang bersemangat ya Bu Raran ya. Iya betul sekali Pak. Saya tuh merasa kok galau gitu loh Pak ya. Oh galau Bu. Mungkin kira-kira galaunya ini karena apa Bu jenengan itu Bu? Jadi begini Pak, saya tuh merasa pembelajaran yang saya lakukan itu gagal gitu, sepertinya gagal gitu Pak. Gitu Bu ya, gagal. Itu mungkin di dalam pembelajarannya Ibu di kelas itu gagalnya karena apa kira-kira Bu? Iya, jadi saya kan ngajar di kelas 4. Kemudian di mata pelajaran IPAS itu saya tuh kan sukanya itu Pak ya, pembelajarannya itu mencatat karena di kurikulum Merdeka bukunya masih belum lengkap materinya sehingga saya perlu menambahkan materi dengan cara mencatat. Tapi kok anak-anak itu kurang antusias gitu Pak ya, bosan kayak gitu Pak. Jadi saya merasa gagal gitu Pak dalam pembelajaran itu. Begitu Bu ya. Jadi baiknya Ibu itu kalau di dalam kelas itu anak-anak diberi catatan gitu, sering diberi catatan bener Bu ya. Iya, Nah, dan anak-anak dengan catatan itu bosan gitu ya Bu ya. Kira-kira ya. iya betul, betul sekali Pak. Jadi saya tuh Baik-baik. galau gitu loh Pak. Harusnya tuh Ah, bagaimana gitu benar-benar. Nah, supaya nah, mungkin apa yang bisa saya bantu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasilnya ini nanti, Bu? Hasil pembicaraan ini nanti. Harapannya seperti apa, Bu, nanti? jadi harapan saya itu bagaimana menciptakan pembelajaran supaya anak-anak itu tidak bosan pada mata pelajaran IPAS itu, Pak. Begitu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi supaya anak-anak lebih semangat lagi ya, Bu Daran ya, dalam menerima pembelajaran dari jenengan. Iya, betul sekali. Terus begini, kalau boleh tahu jenengan itu ngajar di mana, Bu? Ngajar di kelas berapa dan mata pelajaran apa, Ibu Daran? Jadi saya mengajar di kelas 4, Pak. Kelas 4 SD. Nah, di Hmm. situ saya mengajar materi tumbuhan di bab 1 di IPAS. Mata pelajaran IPAS, Pak. Mata pelajaran IPAS. Oh, IPAS itu kalau di SD IPA sama IPS, Bu ya? Iya, betul sekali, gabungan gitu, Pak. Gabungan. Nih. Baik. Jadi Bu Raran hambatannya kan seperti itu, anak-anak kurang semangat. Nggih. Nah, supaya nanti ke depannya lebih semangat, kira-kira Bu Raran kepinginnya seperti apa nanti? Mungkin kepinginnya ya anak-anak itu bisa beraktivitas gitu dengan pembelajaran IPAS. Kan IPAS itu kan suka ada praktek-prakteknya gitu Pak ya. Apa saya aja ya Pak ya buat seperti pembelajaran langsung kan itu materinya tumbuhan. Benar, Bu. Kalau mencatat itu anak-anak bosan. Apakah tidak sebaiknya saya bawa keluar melihat bagian-bagian tumbuhan langsung kepada objeknya. Jadi misalkan bunga, ini loh bunga langsung gitu loh Pak, praktek langsung gitu. Bagaimana ya Pak ya? Boleh, boleh, boleh juga itu Bu. Karena
sepengetahuan saya kalau kita prakteknya IPAS itu kan harus praktek Bu. Kalau dibanding kita mencatat itu kemungkinan anak-anak menjadi bosen. Ya mungkin Ibu tadi benar sekali. Kalau mengajak anak nanti pembelajaran di luar lingkungan, benar Bu ya? Dengan praktek Betul. secara langsung. Iya. Nah, Kayaknya lebih lebih menantang gitu untuk anak-anak gitu, Pak ya. iya. Mungkin kalau pembelajaran di luar sekolah itu nanti pembelajaran seperti apa, Bu? Apa nanti anak-anak dibawa ke bendanya langsung, melihat bendanya langsung atau seperti apa, Bu? Kira-kira pembelajaran di luar itu? Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri itu anak-anak dibawa ke halaman sekolah. Di situ kan banyak sekali tanaman, ada bunga sepatu, ada Iya, bunga benar. eh, feel begitu ya Pak ya. Jadi anak-anak itu Iya. langsung ngetik gitu satu per kelompok gitu Pak ya. Kemudian melihat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan tersebut dari mahkotanya, kemudian benang sari, putih. Jadi anak-anak itu langsung memetik langsung, dipetik satu-satu bagiannya. Begitu Pak. Iya, iya bagus, Bu. Iya, benar, Bu. Ah, boleh juga itu nanti bisa diterapkan itu nanti pembelajaran seperti itu karena anak-anak tidak hanya mencatat berarti melihat bendanya langsung kira-kira seperti itu Bu ya. Iya, Ya, betul menurut Pak. jenengan sendiri itu bisa menyenangkan enggak untuk anak-anak itu kalau kita melihat langsung di luar kelas itu, Bu? Sepertinya bisa, Pak. Karena kan anak-anak SD itu kan sukanya bermain, terus kemudian beraktivitas, daripada hanya sekedar mencatat di bangku. Kan anak-anak itu suka bosen, jenuh gitu loh, Pak. Tapi kalau diajak jalan keluar kelas, terus Iya. sambil praktek langsung itu kayaknya lebih efektif gitu, Pak, pembelajarannya nanti. Oh, benar-benar, Bu. Nah, kemungkinan dalam pembelajaran ini kan di luar kelas, Bu ya, atau bukan di dalam kelas. Nah, mungkin ada enggak seorang guru atau seorang teman yang bisa untuk membantu supaya lebih memudahkan istilahnya dalam pembelajarannya jenengan ini? Oh, ada Pak. Jadi nanti ada teman saya, Bu Dewi Anissa itu kan sama-sama di kelas 4. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk membuat modul ajarnya. Jadi langkah-langkahnya biar sama gitu Pak. Karena kan di sekolah saya itu ada 2 rombel, A dan B. Dan itu diusahakan itu pembelajarannya itu sama gitu. Jadi harus Hmm, ada kolaborasi yang dengan iya boleh Bu. Jadi kolaborasinya dengan teman sejawat ya Ibu ya. iya betul Nah, sekali untuk teman Bapak. sejawat ini tadi siapa namanya Bu Rana? Bu Dewi Anissa Pak. Oh, Bu Dewi Anissa ini juga ngajar di kelas 4 dengan mapel IPA juga nggak, Bu? Iya betul sekali. Oh iya, berarti untuk Jadi kolaborasinya bisa sesuai ya, bisa klop nantinya ini ya. iya, jadi ada yang menyiapkan medianya, kemudian modul ajarnya disamakan, disesuaikan gitu Bapak. Iya, iya, benar, benar sekali, Bu. Nah, itu bisa diterapkan nanti. Dan ini untuk pembelajaran ini kira-kira bisa digunakan atau bisa dilaksanakan itu kapan, Bu Rara? Jadi rencananya akan saya laksanakan kemungkinan minggu depan, Pak. Jadi karena sekarang minggu pertama itu MPLS, Bapak, jadi mungkin saya gunakan untuk persiapan, kemudian untuk aksinya minggu depan, Pak. Begitu, Bapak. Oh, minggu depan ya. Oh, baik-baik. Iya. Jadi kalau pembelajarannya nanti minggu depan, mungkin butuh persiapan enggak kira-kira di dalam nanti pembelajarannya ini, Bu? Iya Pak, jadi persiapannya tadi modul ajar, kemudian medianya, kemudian juga hal-hal yang perlu disiapkan seperti alat dan bahan yang digunakan untuk praktek tersebut, Bapak. Iya, iya, baik. Wah,
luar biasa sekali berarti Bu ya, nanti bisa digunakan untuk pembelajaran siswa. Ngomong-ngomong nanti untuk siswanya Ibu sendiri itu jumlahnya ada berapa Bu? Untuk siswa saya ini jumlahnya ada 29, Pak. Oh 29. Oh, baik. Dari Jadi 29. 29 itu nanti akan saya bagi menjadi 5 sampai 6 kelompok gitu, Pak. Jadi bisa memudahkan anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Jadi per kelompok nanti dibagi-bagi. Ada yang bunga bougainville, ada yang bunga sepatu, melati, begitu, Bapak. Jadi bisa disesuaikan dengan tumbuhannya. Baik-baik. Dan nanti saya juga kepingin melihat nanti dari hasil pembelajaran nanti di luar kelas atau di luar lingkungan tadi, saya kepingin juga melihat apa hasilnya Bu ya. Perkembangannya Nggih. nanti seperti apa, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi nanti akan saya informasikan Pak, hasilnya nanti pembelajaran saya akan saya informasikan ke Pak Roni nantinya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa untuk apa refleksi ke depannya nanti apakah bisa sesuai dengan pembelajaran nanti di luar lingkungan ini. Iya, betul sekali Bapak. Ya. Dari permasalahan ini mungkin bisa saya simpulkan, jadi pembelajarannya bisa menggunakan pembelajaran di ruang atau di lingkungan luar sekolah, Ibu ya. Oke, betul sekali. Baik-baik. Mungkin dari pertama ini, menurut Ibu ke depannya atau istilahnya apa? Maksudnya perkembangannya nanti setelah saya dapat, nah kemudian nanti kan bisa diinformasikan ke saya. Dah, kemudian setelah itu nanti ada refleksi Ibu ya. Iya, betul sekali Pak. Ada refleksinya nanti akan saya sampaikan. Nah, dari sini mungkin bisa tercerahkan nggak Ibu Rara? Iya Pak, Alhamdulillah saya itu merasa sudah plong gitu Pak ya, karena sudah menemukan solusi dari apa yang kita bicarakan tadi itu Pak. Saya sebelumnya kok galau gitu Pak, sekarang sudah enggak Pak. Alhamdulillah kalau sudah tidak galau lagi seperti tadi karena sudah tercerahkan Ibu ya. Oke, betul Bapak. Ya, ya, ya semoga nanti pembelajarannya lebih semangat lagi dan pembelajaran lebih menyenangkan lagi ya Bu Raran ya. Iya Pak, terima kasih banyak loh Pak sudah apa ya membimbing, menemani saya untuk mencari solusi dalam permasalahan saya di kelas, begitu Bapak. Ya, sama-sama Bu. Yang penting di dalam nanti kita mendidik itu selalu kita nanti berfokus ke peserta didik ya Bu ya. Dan semangat Iya juga. Pak. Iya Pak, betul sekali. Mungkin ada lagi Bu yang masih itu masih belum itu apa sudah jelas Bu? Mungkin sudah tenang? Saya rasa sudah cukup Pak, sudah terselesaikan semuanya Bapak. Terselesaikan ya, ya Alhamdulillah. alhamdulillah semuanya. Baik, kalau sudah terselesaikan, terima kasih ya Bu Raran. Oke. Ya, sama-sama Pak. Iya, iya. Terima kasih. Ya, Nggih. saya akhiri Bu. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi Bu langsung. Iya Pak. Ya, baik. Monggo. Untuk refleksi diri latihan coaching ini, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya komunikasi yang lancar antara coach dan kunci sehingga kunci dengan leluasa menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
Yaitu yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kompetensi yang ada pada kucing. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing? Untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing, coach sepenuh hati mendengarkan dan sudah siap dengan pertanyaan apa yang akan diajukan, dan pada saat kegiatan coach membuat catatan kecil tentang pertanyaan dan jawaban atau respon dari kucing. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih melakukan praktek kucing ini supaya nanti terbiasa dilakukan di pembelajaran sehari-hari. Dengan begitu alur percakapan tidak kaku ya seperti ini dan sesuai alur Tirta, sesuai serta merefleksikan apa yang masih kurang di dalam kucing ini. Dan yang terakhir, sekarang untuk tuliskan umpan balik, Ibu, umpan balik dari Kuci ya. Pertanyaannya untuk Kuci yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Silakan Bu Raran bisa dijawab. Iya Bapak, jadi yang saya umpan balik yang saya dapatkan dari Kuci saya yaitu saya merasa lega karena melalui percakapan kucing saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas. Langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Raran atas waktunya. Oke, sama-sama Bang. Siap. Monggo Bu. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Bu Raran. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kabar saya baik-baik Bu dan sehat selalu. Begitu juga dengan Bu Raran. Gimana kabarnya hari ini Bu Raran? Iya, alhamdulillah Pak. Walaupun cuacanya agak dingin gitu Pak ya, tapi alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Iya Bu, di sini juga dingin juga. Jadi kemarin juga kondisi saya kurang fit, cuman tetap hari ini saya alhamdulillah sudah sehat, sudah semangat lagi. Jadi itu Bu. Oh, ya. Baik. Bapak, untuk pertemuan kali ini adakah yang bisa saya bantu Bapak? Iya, sebenarnya saya juga lagi butuh bantuan ini. Mungkin Bu Raran punya nggak sedikit waktu bisa untuk membantu saya unek-unek saya. Saya punya unek-unek ini Bu. Bisa nggak ada waktu untuk saya Bu Raran? Oh, bisa Pak. Jadi alhamdulillah sehari ini saya free Pak. Ah, Jadi monggo bisa berkomunikasi dengan saya. Memangnya alhamdulillah. ada masalah apa Pak Roni? Iya, sebenarnya gini Bu. Selama ini saya itu di dalam pembelajaran saya, pengalaman semester kemarin itu pembelajaran saya itu anak-anak itu mungkin merasa bosan atau kurang semangat Bu di dalam pembelajaran. Seperti itu Bu. Oh, baik. Tadi Bapak bilang
siswanya kurang bersemangat gitu Pak ya dalam pembelajaran. Iya benar Bu. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Nah, ditelusuri tidak penyebabnya? sebetulnya penyebabnya ini untuk saya lihat atau rekod dari semester kemarin ini padahal sudah pembelajaran itu sudah menggunakan media dan medianya ini pun sudah menggunakan media berbasis audio, teks. Nah, tapi anak-anak kok ternyata kurang semangat ya atau istilahnya itu bosan Bu dalam pembelajaran saya. Nah, itu kira-kira kenapa ini? Seperti itu Bu Raran. Hmm. Nah, dari kondisi kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada siswa-siswa Bapak? Saya kepinginnya sih dari yang siswa saya pembelajaran itu kan tidak semangat atau istilahnya bosan. Dan yang saya harapkan dari kedepannya atau harapannya itu nanti siswa saya itu lebih itu, Bu, apa, lebih senang lagi di dalam menerima pembelajaran dan tidak bosan dan anak-anak lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Nah, itu mungkin harapan saya nanti untuk kedepannya, Ibu. Seperti itu, Bu. Iya, lebih semangat gitu Pak ya. Iya, lebih semangat Hmm. untuk anak-anaknya di dalam pembelajaran lebih lebih senang lah, tidak bosan gitu Bu harapan saya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak Roni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, untuk motivasi belajar sendiri sih memang masih kemarin belum sempat saya laksanakan. Cuman ini saya punya eh, kedepannya saya punya rencana. Karena anak-anak Hmm. saya di sini kan otomatis saya kan ngajar di SMP Bu ya, Bu Raran ya. Oh, hmm. Apalagi saya mengajar mata pelajaran informatika di kelas 8. Dan pengalaman kemarin anak-anak bosan ini karena saya mungkin belum melihat gaya belajarnya anak-anak itu seperti apa, Bu. Jadi saya Oh, kepingin nanti di dalam awal pembelajaran itu saya hmm. akan membuat pemetaan dulu sesuai dengan apa istilahnya kebutuhan serta minat belajar siswa, Bu. Jadi nanti dengan begitu saya akan tahu apa yang ingin apa diinginkan dan disenangi oleh siswa. Seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Oh, bagus itu Pak. Berarti seperti asesmen diagnostik gitu Pak ya? Nah, betul sekali, benar sekali, Bu. Iya, itu saya mau Hmm. rencana saya buat asesmen diagnostik awal, yaitu gaya belajarnya seperti apa. Boleh, Bu ya? Oh, Nah, iya. Saya setuju itu Pak, karena nanti Bapak bisa melihat ini gaya belajar siswanya apakah audio, apakah visual, atau kinestetik begitu. Baik Bapak. Lalu apalagi selain asesmen diagnostik yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya Bapak? nah, ini ada satu lagi nih. Jadi supaya lebih pembelajaran lebih istilahnya menyenangkan. Jadi saya kepingin nanti mungkin ya akan menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi, Bu. Dan di mana nanti di dalamnya itu terdapat diferensi seperti diferensi proses dan diferensi produk. Nah, seperti itu, Bu. Gimana? Diferensi konten juga. Nah, menurut Ibu gimana kalau saya nanti pembelajarannya menggunakan diferensi seperti itu? Apakah nanti bisa menyenangkan, Bu, kira-kira ya? Iya, saya setuju Bapak. Jadi bisa menggunakan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, berdiferensiasi. Atau mungkin ada lagi Pak, mungkin tambahan apa gitu Pak, supaya lebih bersemangat gitu siswanya. Apakah dari medianya gitu Pak? Nah, di sini pun juga dari diferensi apa proses atau produk ya nanti produknya pun nanti saya juga berupa anak-anak nanti bisa mengumpulkan melalui membuat seperti media video untuk editing video dan berbagai macam media media online dan kemudian selain itu untuk diferensi prosesnya nanti saya menggunakan video cuman videonya sini saya menggunakan yang simulasi Bu. Jadi bukan seakan-akan kita melihat tampilan video ada suara enggak. Jadi kita seperti akan-akan gambar karena saya matanya tentang pemrograman Bu ya. Jadi pemrograman itu tidak hanya melihat videonya saja atau audio. Jadi ada simulasinya, bisa bergerak seperti itu Bu.
Oh, begitu ya, Pak ya. Video simulasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Luar benar, biasa, Bu. luar biasa sekali. Saya mendukung itu pembelajaran tersebut. Pasti anak-anak akan luar biasa senang gitu. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari video tersebut, Bapak? Untuk saya di sini jadi saya bicara tentang pembelajaran atau kelebihannya dulu. Kelebihannya Ye. dulu itu pembelajaran saya dengan media video atau simulasi ini ya, simulasi juga ada videonya. Itu anak-anak bisa langsung praktek. Jadi seakan-akan praktek sesuai dengan program yang digunakan. Hmm. Jadi bisa istilahnya bisa langsung. Jadi selain melihat gambar, video, dia bisa melakukannya juga seakan-akan dia praktek beneran pemrograman itu. Cuma itu Hmm. kelebihannya, Bu. Cuman untuk ada kelemahannya dan kelemahannya di sini pun untuk mengakses media simulasi itu kita harus membutuhkan koneksi internet. Nah, di sini untuk koneksi internet yang dipakai di sekolah saya itu saat ini itu naik turun. Naik turun itu dalam arti dibagi-bagi, Bu. Jadi internetnya di sekolah kami itu dibagi di ruang guru, itu ada internet dibagi di ruang guru. Kemudian dibagi juga di ruang kepala sekolah, di ruang staf, di Hmm. ruang apa olahraga. Nah, akhirnya internet di sekolah kami itu turun. Nah, dari situ juga permasalahan juga, Bu. Baik. Seperti itu. Jadi dari permasalahan tersebut kira-kira Pak Roni inginnya melaksanakan apa ini supaya bisa berjalan dengan lancar? Yang saya inginkan itu kemungkinan yaitu nanti saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan simulasi ini istilahnya dengan bisa menggunakannya tanpa internet, Ibu. Oh, jadi seperti apa kalau tanpa internet? Apakah Nah, di-download gitu, Pak? kalau tanpa internet ini saya pun menggunakan ini, Bu, ya. Jadi menggunakan medianya, media simulasi ini bisa saya unduh dulu terlebih dahulu. Mungkin itu. Oh, Jadi diunduh. iya, saya unduh dulu simulasinya ini. Jadi setelah saya unduh, nanti di sini kan pun juga ada komputer yang dipakai siswa itu kan ada 40 siswa. Oh, 40. Dan siswa saya pun di sini yang saya ajar itu ada 32 siswa. Nah, kemungkinan saya nanti akan unduh simulasi tadi pembelajaran media tadi ke setiap PC komputer satu-satu. Dan jika nanti ada dari 40 komputer nanti ada yang bermasalah, satu komputer bisa menggunakan cadangan. Ya, mungkin iya, Bu, ya. Mungkin bisa untuk unduh di-download itu, Bu, ya. Iya, Pak. Betul itu, Pak. Saya setuju, Pak. Jadi diunduh. Luar biasa itu. Eh, Kira-kira menurut Pak Roni, dari rating 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan media itu untuk menarik minat belajar siswa? Karena ini medianya bukan dari video atau audio karena ada simulasinya juga. Antara 1 sampai 9 tuh antara 8 sampai 9, Bu. Karena Oh, di luar dalam biasa. simulasinya itu pun juga ada tes. Jadi setelah anak-anak praktek juga ada tes atau kuis. Dan nanti kuisnya itu pun juga langsung ada penilainya juga. Kemudian dari penilaian itu Bu, nanti akan ada form seperti refleksi seperti itu, Bu, simulasinya. Nah, Hmm. cuman dari sini juga butuh ini, butuh rekan sepertinya, Bu. Karena kalau saya unduh satu komputer satu-satu ini ndak mungkin, Bu. Karena waktunya mepet ini. Mungkin saya butuh satu rekan kerja ini. Kira-kira gimana, Bu? Kalau saya membutuhkan rekan kerja ini, Bu. Oh iya, Pak. Bagus, Pak. Jadi mungkin lebih efisien gitu, Pak ya. Oh, Nah, jadi siapa yang bisa membantu Bapak nanti dalam merencanakan itu? menurut saya ini ada satu teman pengajar juga ya mengajar di mata pelajaran informatika. Jadi ini saya bisa tolong bantuannya juga karena dia kan juga IT juga. Mungkin saya minta bantuannya karena ini juga ada pembelajaran diferensi kayak diagnostik. Nah, saya juga minta bantuannya. Saya bisa nanti kolaborasi. Namanya ini Bu Maria Ulfa. Jadi saya nanti bisa kolaborasi dan untuk membantu saya mulai dari diagnostik,
mulai dari menyiapkan video dan untuk mengunduh simulasinya ini. Jadi nanti bisa dikopikan ke setiap komputer. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali. Nah, kapan kira-kira Pak Roni mulai menerapkan rencana tersebut? Nah, rencana saya di dalam pembelajaran ini karena semester kemarin untuk semester ini karena tahun ajaran baru, saya baru siap ini mungkin 1 mingguan, Bu, untuk menyiapkan dari media pembelajaran, simulasi. Karena apa? Karena nanti di dalam penyiapannya ini butuh waktu lagi, mungkin 1 minggu ini, karena dalam minggu ini kan masih ada kegiatan MPLS. Jadi Yeah. nanti minggu depan kemungkinan saya sudah bisa melaksanakannya. Dan minggu ini saya harap nanti saya mulai dari mengkopikan media, menyiapkan media. Nah, mungkin 1 minggu ini, Bu. Oh iya Pak, 1 minggu. Baik. Baiklah Pak, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Pak Roni setelah kita berbincang sejenak tadi? Nah, alhamdulillah Bu, saya cukup terbantu sekali. Saya senang sekali karena yang tadinya saya itu kurang senang, akhirnya saya lebih semangat lagi nanti untuk pembelajaran ini. Lebih lebih on lagi. Terima kasih loh Bu Raran telah menyempatkan waktunya untuk saya beli curhat ini, Bu. Iya, syukurlah kalau begitu Pak. Jadi sama-sama. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Pak Roni sampaikan? Mungkin untuk hal lain, mungkin nanti saya kepingin nanti di dalam pembelajaran saya, apakah bisa efektif atau bisa aktif enggak. Nah, saya kepingin nanti Bu Rara juga mengecek atau istilahnya saya nanti memberitahu Bu Rara. Oh, Bu Rara ternyata dengan metode pembelajaran saya seperti ini, ternyata bisa. Nah, jadi seperti saya bisa memberitahu jenengan nanti. Apakah boleh, Bu, memberitahu jenengan? Oh ya, dengan senang hati Pak. Saya juga antusias untuk melihat perkembangannya dari pembelajarannya Pak Roni tersebut. Nah, nanti jenengan informasikan ke saya begitu Pak ya, hasilnya Pak ya. Ya, siap Bu. Mungkin nanti setelah minggu depan ya nanti mulai pembelajaran, mungkin di hari pertama setelah nanti pembelajaran saya langsung memberitahu informasikan ke jenengan nanti dampak dari pembelajaran yang saya terapkan tadi itu apakah berjalan dengan baik, bisa menyenangkan siswa, siswa tidak bosan. Nah, seperti itu Bu Rara. Iya. Ya, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Pak Roni. Ya, alhamdulillah Bu, saya juga senang bisa diberi kesempatan untuk berbincang dengan Bu Rara. Terima kasih Iya. waktunya. Kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Saya ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rara. Sama-sama. Untuk refleksi diri dalam coaching pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya dapat fokus pada kunci sehingga kunci leluasa dan dapat bersikap terbuka. Saya telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur Tirta, kemudian saya dapat menggali potensi yang dimiliki kunci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan lagi, yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh, saya melakukan yang pertama memberikan atensi penuh, mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman, rileks untuk berbicara,
Yang kedua, mencatat poin penting dalam percakapan. Yang ketiga, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan Puji. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya, untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu melakukan memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur kata, mencatat kata kunci dari percakapan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Nah, sekarang tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaannya untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Monggo Pak Roni. Baik, terima kasih. Yang saya rasakan, saya merasa senang Bu, karena dapat menyampaikan apa yang dirasakan tanpa beban atau tanpa tekanan, sehingga Kuci bisa menemukan pencaraannya dan solusinya sendiri di dalam pembelajaran yang kurang menyenangkan ya tadi. Dan kemudian coach memberikan arahan dan pertanyaan yang berbobot atau poinnya yang berbobot. Jadi permasalahan saya bisa terselesaikan dengan solusi saya sendiri dengan dibimbing oleh coach. Begitu Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Roni. Selesai sudah kita rangkaian kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.